Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah manajemen resiko yang beranggotakan saya sendiri Arini Hidayah NIM 050 dan kedua teman saya Lisa Fitriani NIM 039 dan Dina Ayu Valensianti NIM 063. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen resiko kredit 2, RAROC dan mortality rate. Poin-poin yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, pengertian resiko kredit, yang kedua, macam-macam resiko kredit, yang ketiga, resiko kredit bagi investor, yang keempat, teknik analisis dan pengukuran resiko kredit, yang kelima, cara pengendalian resiko, dan yang keenam, default risk dan kebijakan untuk menghindarinya. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian resiko kredit. Resiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Yang selanjutnya, macam-macam resiko kredit. Penjualan barang atau jasa yang diberikan ke pelanggan mengandung suatu resiko bagi perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, entah keterlambatan waktu pembayaran atau kerugian karena pelanggan atau nasabah tidak mampu lagi membayar barang yang sudah dibelinya. Dalam praktiknya, resiko yang dihadapi perusahaan yang berkaitan dengan penjualan kredit adalah: yang pertama, pelanggan terlambat untuk membayar tagihannya kepada perusahaan, misalnya melewati batas tanggal jatuh tempo. Yang kedua, perjalanannya terkadang pelanggan tidak memiliki kemampuan untuk membayar sesuai kesepakatan, sehingga kredit benar-benar macet, sekalipun pelanggan masih berusaha untuk membayarnya. Yang ketiga, pelanggan kabur sehingga tidak dapat ditagih sama sekali, dan ini benar-benar macet alias tidak tertagih. Kemudian ada dua bentuk resiko yang biasanya terjadi, yaitu resiko yang bersifat jangka pendek dan resiko yang bersifat jangka panjang. Yang pertama, resiko yang bersifat jangka pendek, yaitu resiko uang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek, terutama kewajiban likuiditas. Yang kedua, resiko yang bersifat jangka panjang, yaitu ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas. Pembahasan selanjutnya mengenai resiko kredit bagi investor. Investor akan cenderung menempatkan dana di tempat-tempat yang mampu memberi kenyamanan dalam bentuk keuntungan dan keamanan, seperti tabungan atau saving, deposito atau time deposit, dan juga obligasi atau bond. Permasalahan timbul pada saat dana yang ditempatkan tersebut tidak lagi memiliki tingkat keamanan seperti yang dirasakan selama ini. Pada saat risk kredit timbul, ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi oleh pihak investor, yaitu antara lain: yang pertama, investor akan mengalami keterlambatan penerimaan keuntungan dalam bentuk bunga atau capital gain karena kondisi perbankan sedang mengalami kesulitan keuangan atau financial distress akibat banyaknya debitur yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran kreditnya. Yang kedua, bagi pemegang obligasi, permasalahan menjadi lebih besar pada saat emiten atau perusahaan penjual obligasi sudah berada dalam kondisi bangkrut dan siap untuk dilikuidasi. Dan yang ketiga, keterlambatan penerimaan keuntungan dari setiap bunga menyebabkan permasalahan dengan pihak eksternal, seperti jika pihak pemegang obligasi dan deposito melakukan pembelian secara utang dengan asumsi pembayaran utang dilakukan dengan memperhitungkan tanggal jatuh tempo penerimaan bunga obligasi atau deposito, atau pihak receivable atau piutang akan mengalami kerugian. Selanjutnya mengenai teknik analisis dan pengukuran resiko kredit. Sewaktu perusahaan memutuskan untuk memperkenankan seorang calon pembeli membeli secara kredit, perusahaan dihadapkan pada kemungkinan bahwa calon pembeli tersebut tidak membayar pembeliannya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sedini mungkin terjadinya risiko kredit tersebut, maka sebelum memberikan kredit,
perlu diadakan evaluasi terhadap calon-calon pelanggan. Berikut ini merupakan beberapa analisis dan pengukuran risiko kredit. Yang pertama, teknik analisis kualitatif risiko kredit. Pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon pelanggan sering disebut dengan prinsip 5C atau The 5Cs Principles. Prinsip-prinsip 5C tersebut adalah: yang pertama, karakter. Karakter adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan, dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, capacity. Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya, yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha atau bisnis recordnya, sejarah perusahaan yang pernah dikelolanya, apakah pernah mengalami masa sulit atau tidak, dan bagaimana mengatasi kesulitan itu. Capacity ini merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar. Yang ketiga, capital. Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity dan juga return on investment. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi kredit dan berapa besar plafon kredit yang layak diberikan. Yang keempat, kolateral. Kolateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kolateral ini diperhitungkan paling akhir. Artinya, bila mana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Dan yang terakhir adalah condition. Condition maksudnya, kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian. Oleh karena itu, perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan. Perusahaan dapat juga menggunakan pedoman 3R. Pedoman 3R bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, return. Return berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta. Apakah kredit tersebut bisa menghasilkan return atau pendapat yang memadai untuk melunasi utang dan bunganya. Yang kedua, repayment capacity. Repayment capacity berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo. Dan yang ketiga, risk bearing ability. Risk bearing ability berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut. Jaminan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh kreditur dalam kaitannya dengan risk bearing ability. Kemudian, teknik analisis yang kedua yaitu teknik analisis kuantitatif risiko kredit. Selain penilaian kualitatif tersebut, juga bisa menggunakan analisis kuantitatif untuk mengukur risiko kredit. Pada kesempatan kali ini, kami hanya akan membahas mengenai dua teknik analisis kuantitatif risiko kredit, di antaranya RAROC dan juga mortality rate. Yang pertama, RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital. RAROC model adalah suatu model perhitungan yang didasarkan pada Risk Adjusted Return on Capital. Ide dari RAROC adalah membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang berisiko atau modal yang terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Pembanding tersebut bukannya total dana yang digunakan untuk mendanai pinjaman tersebut atau sebagaimana lazim digunakan untuk pengukuran kinerja yang konvensional. Argumen yang diajukan adalah karena kerugian yang tidak diharapkan jika terjadi akan dibebankan pada modal, sehingga lembaga keuangan atau kreditur akan menghapuskan sebagian modalnya atau write-off sebagai akibat kerugian tersebut. Formula RAROC bisa dituliskan sebagai berikut. RAROC sama dengan pendapatan pinjaman per tahun dibagi dengan modal yang berisiko atau capital at risk. Yang kedua, mortality rate. Mortality rate menghitung persentase kebangkrutan yang terjadi untuk kelas risiko tertentu.
Mortality rate dihitung dengan menggunakan data historis. Marginal mortality rate atau MMR untuk tahun pertama dan kedua bisa dihitung berikut ini. MMR untuk tahun pertama sama dengan total nilai obligasi yang default pada tahun pertama dibagi dengan total nilai obligasi yang beredar pada tahun pertama penerbitan. Sedangkan MMR untuk tahun kedua sama dengan total nilai obligasi yang default pada tahun pertama dibagi dengan total nilai obligasi yang beredar pada tahun kedua setelah penerbitan, disesuaikan dengan default, pelunasan, jatuh tempo, dan pelunasan dari sinking fund. Selanjutnya adalah cara pengendalian resiko. Untuk menghindari atau meminimalkan resiko yang dihadapi perusahaan, maka sebelum penjualan kredit diberikan, perlu dilakukan analisis kredit. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemauan dan untuk mengetahui kemampuan pelanggan dalam membayar kewajibannya. Dengan alat analisis ini paling tidak perusahaan mampu melihat kemauan dan kemampuan pelanggan sebelum penjualan kredit diberikan. Selain analisis persyaratan kredit sebagai bentuk pengendalian kredit, salah satu cara untuk meminimalisasi resiko adalah dengan cara memperkuat perjanjian kredit, yaitu perjanjian agreement antara kreditur dan debitur. Karena dengan bagusnya suatu perjanjian kredit yang dibuat, maka pada saat salah satu pihak yang dirugikan atau merasa tidak puas dengan melakukan gugatan di pengadilan dengan cara menjadikan bukti otentik berupa segala isi yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya ada default risk dan kebijakan untuk menghindarinya. Default risk merupakan resiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang telah dipinjam. Persoalan default risk sering diambil oleh para debitur pada saat debitur tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut secara tepat waktu. Untuk menghindari timbulnya default risk, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, bagi kreditor akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman. Yang kedua yaitu menghindari jaminan yang memiliki tingkat resiko sehingga menerima benda tersebut sebagai jaminan malah akan menyebabkan perusahaan kesulitan di kemudian hari. Yang ketiga yaitu menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi pasaran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.